semua, kenalkan aku Adam, RP068, Kedokteran Angkatan 24. Nah, kali ini aku akan menjelaskan salah satu penyakit yang ada pada tutorial kasus ketiga, minggu ketiga CND1. Nah, di sini pasien datang ke klinik dengan keluhan demam 2 bulan. Nah, lalu ada penyakit sekarang disertai nyeri dan juga kemerahan di keempat ekstremitasnya. Dan nyeri dirasakan ketika istirahat, lalu ada terasa kaku sendi pada pagi hari lebih dari 1 jam. Lalu ia menyadari bahwa bentuk jarinya mengalami deformitas. Nah, dari gejala-gejala ini, terutama pada RPS-nya, itu kita bisa hipotesis kalau pasien mengalami beberapa hal. Ia mengalami penyakit gitu ya. Itu dari rheumatoid arthritis, SLE, dan juga osteoartritis. Nah, di sini kenapa? Karena gejalanya salah satunya adalah nyeri sendi. Nah, nyeri sendi ini terdapat pada ketiga penyakit itu. Nah, tapi ada kekhususannya pada rheumatoid arthritis. Memang di sini ciri-ciri nyeri sendinya itu cocok. Lalu untuk SLE sendiri, memang terdapat nyeri sendi, tapi tidak ditemukan adanya deformitas. Nah, lalu untuk osteoartritis, memang mengalami nyeri sendi, tapi untuk kekakuannya itu berbeda. Kalau RA, rheumatoid arthritis, dia lebih dari 1 jam. Kalau osteoartritis, dia kurang dari 30 menit. Nanti akan dijelaskan di patogenesisnya. Nah, lalu pada pemeriksaan fisiknya, di sini suhu 37,5 derajat, karena memang mengalami demam dengan subfebris. Lalu ada nyeri sendi pada ekstremitas. Lalu pada pemeriksaan penunjangnya, terdapat rheumatoid faktor yang meningkat, serta C reaktif protein yang meningkat. Nah, di sini dari pemeriksaan penunjang ini, dapat kita simpulkan kalau rheumatoid faktor ini adalah salah satu antigen yang dihasilkan, bukan antigen sih namanya, autoantibody yang dihasilkan ketika terjadi inflamasi. Nah, inflamasinya terjadi pada rheumatoid arthritis seperti itu. Nah, selain itu juga di sini ada CRP atau ada inflamasi. Nah, CRP ini bisa meningkat ketika ada inflamasi baik itu akut maupun kronik. Jadi, dari pemeriksaan penunjang ini, terutama di RF-nya, maka bisa didiagnosis bahwa pasien menderita rheumatoid arthritis. Nah, dari rheumatoid arthritis ini sebenarnya belum terlalu diketahui apa penyebabnya, tapi bisa dilihat dari faktor resiko dan juga dari genetiknya pada patogenesis. Jadi, di patogenesis sendiri terdapat predisposisi gen, yaitu HLA dan juga DRB1. Nah, intinya genetik ini dapat memicu sistem imun untuk mengikat peptida sitrulinasi. Nah, peptida sitrulinasi ini malah dikenali sebagai antigen asing. Tapi sebelum itu ini apa? Jadi peptida sitrulinasi ini sebenarnya adalah protein-protein struktural seperti arginin. Nah, tapi dia bisa berubah menjadi peptida sitrulinasi karena ada enzim ini, yaitu PAD. Nah, enzim PAD ini terjadi karena beberapa faktor resiko seperti merokok, lalu adanya polusi, bahkan pada wanita juga dapat memicu dicetuskannya enzim PAD ini sehingga mengubah protein struktural seperti arginin tadi dan juga kolagen menjadi peptida sitrulinasi yang justru dikenali sebagai antigen asing oleh sel dendritik yang nanti dapat memicu presentasi antigen tadi kepada limfosit T. Nah, limfosit T ini akan melepas sitokin IL-21, IL-4, IL-6. Ini nanti akan ada lagi patoknya, tapi yang pertama yang mudah dulu. Nah, sel T ini akan mengaktifasi T helper 1 dan juga T helper 17. Nah, T helper 1 akan melepas interferon gamma, mengaktifasi makrofag, lalu makrofag akan melepas sitokin proinflamasi. Nah, sitokin-sitokin ini sama seperti biasa masuk ke organovaskulosa lamina terminalis, lalu akan akan melepas enzim siklooksigenase 2. Nah, siklooksigenase 2 nanti akan memicu reaksi asam arachidonat menjadi prostaglandin E2. Nah, prostaglandin E2 ini masuk ke area preoptik, dia akan meningkatkan set point suhu sehingga muncullah demam kronik dengan suhu 37,5 derajat Celcius. Oke. Nah, selain itu, aktivasi T helper 17, ya dia nanti akan melepaskan sitokin juga, yaitu interleukin 17. Dia akan memicu rekrutmen neutrofil dan juga makrofag. Nah,
Neutrofil juga makrofag ini akan bergerak ke sinovium membentuk kompleks imun dengan antigen tadi. Ketika dia sudah membentuk antigen imun, maka dia akan memicu pelepasan sitokin lagi proinflamasi sehingga akan terjadi inflamasi sinovium. Seperti itu. Nah, mengapa bisa sampai nyeri di sini? Nah, nyerinya terjadi karena ada IL-1. Nah, IL-1 ini dapat memicu peningkatan sensitivitas nosiseptor melalui peningkatan ekspresi kanal ion sensitif nyeri TRPV1. Jadi, IL-1 akan berikatan dengan interleukin reseptor type 1. Nah, dia akan memicu ekspresi TRPV1 sehingga nosiseptor menjadi lebih sensitif. Nah, selain itu juga, ini ada pelepasan PGE2 ya. PGE2 ini dapat menurunkan ambang nosiseptor, ambang batas nosiseptor, sehingga menjadi lebih sensitif. Nah, kombinasi keduanya ditambah adanya inflamasi di sinovium akan memicu nyeri sendi. Nah, kenapa merah? Karena prostaglandin E2 ini dapat memicu aliran darah yang lebih banyak ke area sendi sehingga dia akan tampak merah dan juga lebih hangat. Selain itu, sitokin proinflamasi yang dihasilkan tadi juga dapat memicu vasodilatasi di perifer sehingga akan muncullah kemerahan dan ketika diraba akan terasa hangat seperti itu. Oke, itu untuk nyeri dan juga kemerahannya. Sekarang kenapa di saat istirahat, nah itu mulai nyeri seperti itu. Bahkan ada kaku sendi pada pagi hari. Nah, jadi di sini ya dari kita balik ke atas dulu. Jadi ketika ada presentasi antigen kepada limfosit T, maka akan dihasilkanlah interleukin 21, 4, dan juga 6. Nah, sitokin ini akan memicu ekspresi ligan CD40 yang akan merekrut sel B, mengaktifasi sel B, dan juga memproliferasi sel B. Nah, sel B yang sudah aktif dan juga berproliferasi tadi akan melepaskan autoantibody RF dan juga ACPA. Nah, di sini RF-nya adalah rheumatoid factor yang di pemeriksaan penunjang meningkat. Nah, untuk ACPA-nya sendiri adalah anti-citrulinasi, citrulinade peptid. Intinya dia adalah autoantibody untuk si peptida citrulinasi ini. Nah, dia akan mengikat antigennya yaitu peptida citrulinasi dan memicu aktivasi sistem komplement yaitu C3, C5 dan memiliki sub C3A, C5A. Nah, ujung-ujungnya dia akan memicu kemotaksis neutrofil. Nah, setelah itu kompleks imun akan terdeposit di sinovium bersamaan dengan neutrofilnya tadi. Nah, sehingga akan memicu apa? Sama seperti tadi, inflamasi. Nah, selain itu juga dapat memicu nyeri karena memang ada sitokin-sitokin proinflamasi IL-1 yang meningkatkan sensitivitas dari nosiseptor. Seperti itu. Nah, kenapa bisa ada morning stiffness? Jadi, morning stiffness ini dapat terjadi karena ketika seseorang beristirahat ya ini nyeri juga dirasakan saat istirahat. Nah, jadi ketika terjadi inflamasi, maka akan terjadi kerusakan jaringan. Ketika ada kerusakan jaringan, maka akan ada proliferasi dari fibroblast seperti itu. Nah, proliferasi dari fibroblast ini akan memicu terbentuknya jaringan panus. Nah, jaringan panus ini isinya apa? Fibroblast dan juga sel-sel imun yang menghasilkan enzim proteolitik. Nah, enzim proteolitik ini akan menghancurkan bagian sendi dan juga sinoviumnya sehingga akan timbul rasa nyeri karena penghancuran jaringan akan memicu nosiseptor aktif. Nah, selain itu juga inflamasi yang terjadi juga dapat memicu kekakuan seperti itu. Kenapa? Karena ketika seseorang sedang beristirahat atau ketika sedang malam, maka mobilitas pada sinovialnya itu akan berkurang. Jadi, inflamasi yang terjadi, lalu juga penumpukan sel imun akan tetap ada di satu tempat. Sehingga ketika dia bergerak akan timbul rasa kaku dan juga nyeri, terutama lebih dari 1 jam seperti itu. Nah, lalu kenapa bisa ada deformitas? Deformitasnya terjadi karena setelah dilepaskan enzim proteolitik, dia tidak hanya menghancurkan sendi ternyata, tapi juga menghancurkan tulang. Bagian apexnya, bagian atas dari tulang itu akan tergerus hingga akan memicu sel T dan juga fibroblast di bagian sinovial untuk melepaskan reng ligan. Reng ligan ini kalau diingat di
FM berapa ya? FM 4, dia dapat memicu resorpsi tulang. Nah, resorpsi tulang ini karena aktifnya osteoklas. Nah, ketika osteoklas terus melakukan resorpsi tulang, maka akan terjadi deformitas atau perubahan bentuk. Kenapa? Karena tulangnya rusak, ditambah ada akumulasi dari sel-sel radang, kompleks imun, dan juga sel-sel imun, sehingga akan muncullah deformitas seperti swan neck atau dan juga deviasi ulnar seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman semua.